Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami kelompok 6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Syahputra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk badan usaha agribisnis. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya yaitu Anggi Fuzina Dia Sibuya, Agung Khairul Tazri, Camelia Manik, Tri Rizaldi, Muhammad Alfi Syahril, dan Yuninda Febiola Nasution. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama itu yaitu pengertian badan usaha. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah badan usaha berbentuk hukum ataupun tidak berbentuk hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Fungsi badan usaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi komersial. Di antara tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang terjadi secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Nah, yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu badan usaha lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sampai sejauh manapun suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada fungsi dalam perekonomian. Kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Semakin maju badan usaha, maka semakin besar pula kesempatan kerja akan semakin terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Di sini ada beberapa badan usaha. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif, yaitu kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contohnya hasil hutan, hasil laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, badan usaha agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga, badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan ini adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Nah, di sini ada contohnya perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang keempat ada badan usaha industri, yaitu kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Di sini contohnya sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, di sini contohnya jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Nah, modal suatu usaha pun juga beragam, tergantung siapa miliknya. Di sini ada beberapa jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, yaitu yang pertama badan usaha milik negara, yaitu BUMN, yaitu pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara. Yang kedua, badan usaha milik swasta, yaitu BUMS. Modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta, dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. Yang ketiga, badan usaha milik daerah, BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Yang keempat, badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Nah, di sini ada jenis badan usaha, ada beberapa jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara sebagai berikut. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk daripada badan usaha yang ada di dalam agribisnis. Nah, badan usaha ataupun corporate merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor produksi yang menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk badan usaha yang ada di agribisnis itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada perusahaan persorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas negara atau persero. Nah, di sini aku bakal ngejelasin satu persatu. Yang pertama itu perusahaan persorangan. Nah, perusahaan persorangan ini dikelola dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Di dalam hal izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibanding dengan jenis perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua itu merupakan firma. Ini merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Sedangkan laba yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama dan bila menderita kerugian juga akan dipikul bersama-sama pula. Kemudian yang ketiga itu perseroan komanditer. Ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerja untuk berusaha bersama antara dua orang atau lebih yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab atas kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada perseroan terbatas. Nah, ini yang biasa disebut dengan NV atau suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap saham atau sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham yang dimiliki. Nah, yang terakhir ada perseroan terbatas negara atau persero. Ini merupakan perusahaan negara atau yang biasa disebut sebagai PN. Ini berubah menjadi persero karena PN mengadakan penambahan modal yang ditawarkan oleh pihak swasta. Nah, modal seluruhnya itu atau sebagian milik negara dan kekayaan negara dipisahkan dan diadakannya usaha bersama dengan pihak swasta. Contoh kasus, tomat merupakan salah satu komoditas agribisnis yang diunggulkan di Kabupaten Bandung Barat, selain cabai dan buncis. Petani mengalami beberapa kendala jika menjalankan usaha tani tomat secara individu, seperti sulitnya akses terhadap kredit, pasar, dan juga harga jual. Posisi tawar petani dapat meningkat dengan adanya kelembagaan usaha melalui kemitraan. Pelaksanaan kemitraan tersebut telah dilakukan oleh kelompok usaha tani Mekar Tani Jaya dan CP Yans Fruit and Vegetable di Lembang. Kemitraan yang dilaksanakan antara petani mitra dengan CP Yans Fruit and Vegetable telah berlangsung lama. Dan dalam pelaksanaannya terjadi penurunan jumlah petani mitra, yaitu dari 372 petani menjadi 74 petani. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu masalah dalam kemitraan yang dijalin, yaitu mengapa sampai terjun penurunan jumlah petani mitra. Terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak adanya kontrak perjanjian secara tertulis. Sementara jika mengacu pada daftar dan dapat diidentifikasi termasuk pola kemitraan dagangan umum. Kemitraan yang dilaksanakan oleh CP Yans Fruit and Vegetable dengan petani mitra meliputi pemenuhan pasokan tomat yang sesuai standar dan kriteria tertentu, penampungan dan pemasaran hasil tomat. Penjelasan. Hal ini akan berdampak pada hubungan kerjasama, karena suatu kemitraan dapat dikatakan berhasil jika kemitraan tersebut dapat berkelanjutan. Adanya perbedaan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dapat mempengaruhi terwujudnya kemitraan yang berkelanjutan. Kemitraan yang terjalin diatur dan ditentukan secara bijak agar dapat menciptakan win-win solution bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi dari hubungan kerjasama tersebut dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang bertujuan agar pelaksanaan kemitraan dapat terlaksana dengan baik serta diketahuinya secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi semua pihak yang bermitra. Tingkat kemitraan membantu dalam mengetahui keberadaan posisi hubungan kerjasama yang dilakukan, sehingga dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, pihak diharapkan dapat merasa puas terhadap kinerja pelaksanaan kemitraan dan kemitraan dapat berkelanjutan. Hal tersebut penting dalam mewujudkan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat sehingga dilakukan penelitian mengenai kemitraan usaha tomat di Lembang, Jawa Barat. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif dilakukan melalui pendekatan secara deskriptif untuk mengetahui informasi, kondisi, atau gambaran umum dari kemitraan yang telah terlaksana. Sementara analisis data kuantitatif berupa penilaian skor, derajat kemitraan, dan metode IPA atau Importance Performance Analysis. Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skor 1 hingga skor 5 dengan 30 atribut melalui 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerjasama yang telah dilakukan Chivians Fruit dan Vegetables dengan petani mitra dapat diidentifikasi menggambarkan pola kemitraan informal jika mengacu teori Eaton dan Shepard. Kekhasan produk dari model kemitraan ini adalah produk membutuhkan pengolahan minimal atau kemasan serta koordinasi vertikal, misalnya buah segar, sayuran, kadang-kadang juga tanaman pokok. Kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, badan usaha disebut sebagai suatu kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Semua itu dikombinasikan untuk mendapatkan laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Secara umum, fungsi badan usaha ada 3, yaitu fungsi komersil, fungsi sosial, dan fungsi badan usaha dalam perekonomian. Badan usaha dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, kepemilikan modal, dan wilayah negara. Badan usaha agribisnis berarti sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang mengolah sumber daya pertanian. Beberapa bentuk perusahaan yang dapat dipilih dalam usaha agribisnis antara lain perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas negara, perusahaan negara umum, perusahaan negara jawatan, perusahaan daerah, koperasi, joint venture, trust, holding company, dan kartel. Adapun saran mengenai pembahasan kita kali ini yaitu bahwa manajemen agribisnis memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Untuk itu diperlukan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam. Teori-teori tentang manajemen agribisnis yang digunakan masih terlalu sedikit sehingga dibutuhkan referensi yang lebih banyak lagi. Ya, itulah pembahasan mengenai materi bentuk badan usaha agribisnis dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.